Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi kesehatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Tetap Berada di Rumah di tahun 2021 sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Alhamdulillah, kita saat ini berada di tahun 2021. Meskipun COVID-19 masih menghantui Indonesia, akan tetapi protokol kesehatan sudah tidak dipatuhi dan anjuran di rumah pun sudah tidak dihiraukan oleh masyarakat, khususnya kaum remaja. Telah kita ketahui bahwa jumlah pemuda di Indonesia mencapai 200 juta jiwa, sedangkan jumlah remaja di seluruh penjuru dunia mencapai 7,7 miliar jiwa. Dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika mereka tidak mematuhi protokol-protokol kesehatan dari pemerintah. Tentu para orang tua bahkan pemerintah akan sangat miris memikirkan hal tersebut. Seperti pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah wabah bernama taun. Wabah tersebut menular dan mematikan serta belum diketahui obatnya. Kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada penduduk Mekah agar tidak melihat dan mendekati orang yang terkena penyakit kusta. Rasulullah telah bersabda, "La tudimmun nadhara ilal mahdumin," yang artinya janganlah kau terus-menerus melihat orang yang terkena penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan umatnya agar menjauhi wilayah yang terkena wabah, dan sebaliknya jika di tempat mereka terjadi wabah maka dilarang keluar bagi mereka dari tempat itu. Seperti hadis berikut ini, "Idza sami'tum bit ta'un bi ardi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju minha," yang artinya jika kalian mendengar suatu wabah dari suatu wilayah, maka jangan dekati wilayah tersebut, dan sebaliknya jika terjadi wabah di tempat kalian, maka jangan menjauh dari tempat tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasannya wabah taun adalah wabah yang menular dan mematikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, barang siapa yang bersabar menghadapi wabah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikannya syurga dan pahala yang melimpah. At-ta'una syahadatun likulli muslimin, yang artinya jika umat Islam gugur karena wabah,
maka syahid baginya. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan solusi bagi masalah tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah, yang artinya dan di rumah sajalah engkau, dan jangan berhias dan bertingkah seperti orang pada zaman jahiliyah. Hadirin, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada tahun ke-18 Hijriah, terdapat sebuah wabah bernama taun di Damaskus. Kala itu, Khalifah Umar bin Khattab beserta rombongannya ingin mengunjungi Damaskus. Akan tetapi, pada saat di tengah perjalanan, ia dihadang oleh pejabat dari Damaskus yang ingin memberitahukan bahwa di Damaskus saat ini terjadi sebuah wabah bernama taun. Mendengar hal itu, Khalifah Umar bin Khattab lalu berdiskusi bersama rombongannya. Kemudian Umar bin Khattab memutuskan untuk memutar balik arah ke Madinah lagi bersama sebagian rombongannya. Sedangkan sebagian rombongan yang lain terus melanjutkan ke Damaskus. Khalifah Umar bin Khattab lalu ditanya oleh sahabat yang lain, "Kenapa kau menghindari takdir Allah, sedangkan takdir itu sudah ada di depanmu?" Umar bin Khattab lalu menjawabnya, "Aku menghindari satu takdir untuk menuju takdir yang lainnya." Tentu tidak mudah bagi kita jika terus berada di rumah. Oleh karena itu, tetap bersabar bersama keluarga, seperti misalnya makan bersama serta berdoa bersama keluarga di rumah. Selain berikhtiar secara dohir, kita juga harus berikhtiar secara batin, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai remaja harus memantaskan diri dan beradaptasi kepada lingkungan kita agar tetap di rumah saja. Karena kita sehat, Indonesia kuat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bang Ucup membeli tomat. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.